hari ini? Baik. Kelasnya siapa ya? Saya. Siapa? Saya Gori. Sebelum kita mulai pelajaran, tolong ini persiapkan dulu doa. Sebelum mulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa. Mulai. Selesai. Sebelum mulai pelajaran, kita baca dulu ya. Bismillah. Tujuan pembelajaran kita setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan perkembangan transaksi ekonomi di era digital. Sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, boleh kita mengulas dulu materi sebelumnya ya. Apakah ada yang tahu materi sebelumnya apa? Oh iya boleh, Mas silakan. Interaksi masyarakat di abad 21. Masyarakat di abad 21 telah mengalami perubahan signifikan akibat kemajuan teknologi digital. Jadi sekarang lebih maju dibanding era sebelum-sebelumnya ya. Betul. Memang era interaksi di abad 21 itu masih belum maju di era sekarang. Sekarang kita masuk pembelajaran yaitu e-commerce, perdagangan berbasis kemajuan teknologi. Munculnya berbagai aplikasi perdagangan digital. Ibu tahu pasti di handphone kalian masing-masing ada ini. Apa itu Bu? Ada yang tahu? E-commerce. Iya. Pasti di HP kalian itu Ibu tahu ada Bukalapak, ada Tokopedia, Shopee. Oh, dan ada. Oh, dan ada dibuat digunakan untuk apa ya? Ada yang tahu? Ya betul. Ya betul semuanya betul. Nah, selanjutnya timbulnya pergeseran. Timbulnya pergeseran perdagangan konvensional menjadi perdagangan skala ekonomi. Mungkin zaman dulu orang tua kalian masih belanja ke pasar, seperti belanja fisik. Mungkin kalian dulu ada di antara kalian yang diajak orang tua itu ke pasar. Ayo anak-anak, ayo anak saya kita belanja ke pasar untuk membeli baju mungkin di saat lebaran atau Natalan, untuk membeli daging, untuk persiapan di lebaran esok atau tahun depan. Sekarang memang sudah berubah. Sekarang sudah timbulnya pergeseran perdagangan konvensional menjadi perdagangan secara elektronik. Yang dimana yang tadi itu jelaskan, yang itu tanya. Sekarang kita bisa berbelanja melalui Bukalapak, Tokopedia, yang memungkinkan kita berbelanja secara terus. Selanjutnya itu e-commerce atau
penjualan atau pertukaran barang jasa dan informasi melalui jaringan komputer terutama internet. Alat memungkinkan transaksi bisnis ke bisnis, bisnis ke konsumen ke konsumen, atau bahkan bisnis ke pemerintah secara efisien dan fleksibel. Yang dimana e-commerce ini mempermudahkan kita untuk melakukan pembelanjaan online, atau kita bisa juga melakukan transaksi secara online, seperti ya ada Dana ini contohnya ada OVO atau OVO, ada GoPay, yang dimana pasti tahu di handphone kalian atau di Android kalian masing-masing ada yang namanya apa? Iya betul kalian. Apa sih? Iya. Yang dimana kita itu kalau memang tidak memiliki m-banking, kita bisa melalui OVO, Dana, atau GoPay tersebut. Yang dimana di handphone kalian itu bisa dilakukan transaksi tersebut. Selanjutnya itu keuntungan adanya produk barang dan jasa yang bervariasi. Ya mungkin jika kalian belanja di satu pasar, misalkan pasar tradisional atau modern, mungkin mereka hanya menyediakan satu model barang. Misalkan kita ambil contoh baju, mungkin musim baju sekarang itu kita tahu shimmer. Mungkin di pasar itu cuma ada shimmer, sedangkan di toko di kampus lain mungkin ada model lebih shimmer ataupun yang kalian cari kayak Friske ataupun yang lain, dan pasti harganya itu jauh tuh ada murah. Yang kedua itu memperpendek jalur distribusi. Ya, memperpendek jalur distribusi itu mungkin misalkan dari pabrik dia salurin lagi ke toko-toko, sedangkan dari kalau yang memperpendek jalur distribusi itu misalkan kalian belanja online kan, kalian tidak perlu ke pasar ataupun kalian tidak perlu memilih-milih dari toko satu ke toko lainnya, membandingkan harga, membandingkan jenis barang, ataupun membandingkan ini bahannya. Jika kalian membeli dari online, kalian tinggal lihat kan kayak, oh ulasannya bintang 5 nih, bintang 3 nih, bintang 4, kalian di situ kan langsung bisa kayak, oh ini bahannya pasti bagus, produknya pasti bagus. Terus di satu sisi kalian juga pasti langsung kayak, oh harganya juga terjangkau kok, saya juga nggak usah kayak capek-capek lah, lelah-lelah untuk pergi ke pasar untuk membandingkan barang dari toko ini ke toko ini dengan harga. Kalian tinggal memesan dari online saja kan. Yang ketiga itu kurangnya pengalaman fisik. Ya memang kita akan mengalami kekurangannya pengalaman fisik, yang dimana pasti kita tidak akan berinteraksi kepada pedagang di pasar selayaknya. Misalkan kita kayak contohnya ibu sama Oktaviani ya, kayak Okta bilang Okta penjual, Okta bilang kayak mau beli apa ibu? Nah terus Okta pasti bilang ibu nyari baju ini, pasti Okta bilang harganya sekian. Nah kalau di online pasti kalian tinggal mencari produk di pencarian. Setelah mencari produk pasti kalian tinggal melihat ulasan apa, dan setelah itu kalau harga pas di harga toko tersebut pasti kalian langsung memesannya. Yang keempat, masalah logistik dan pengiriman. Ya, apakah ada yang pernah merasakan masalah logistik dan pengiriman saat pembelian online? Permasalahannya itu gimana? Selain itu pasti ada ini kan, pengiriman setelah sampai di ya betul. Sedangkan kalau belanja di pasar pasti ataupun di supermarket lainnya, kita itu tinggal langsung ke toko tersebut dan memilih barang. Betul. Maaf ya di belakang.
bisa bersaing kemana aja Bu ya. Jadi jangan luas. Jadi makin banyak orang yang jual. Kalau di pasar mungkin daerah situ saja yang jual. Ya betul sekali Mas Putra. Yang dijelaskan Mas Putra itu betul, persaingan yang ketat. Mungkin kalau kita belanja di e-commerce itu banyak persaingan. Mungkin kayak yang tadi Ibu berikan contoh ya. Mungkin kalian sudah lihat di Bukalapak banyak sekali toko-toko yang menjual barang serupa dengan harga yang berbeda dan bervariasi. Sedangkan jika kalian belanja di pasar yang dijelaskan Mas Putra itu, mungkin di satu daerah atau di satu tempat hanya pedagang-pedagang di situ saja yang menjual. Jika kalian mau ke pasar selain berpindah pasar, mungkin kalian membutuhkan waktu yang betul Ani dan Raka. Nah selanjutnya itu kurangnya interaksi pribadi. Yang tadi sudah Ibu bilang ya, yang di poin ketiga. Ada yang bisa menjelaskan yang kurang interaksi pribadi? Apa ada yang bisa menjelaskan? Iya, boleh Anin. Kurangnya interaksi pribadi ya. Iya. Ya jadi karena promosi itu kan berbelanja kan di online, jadi nggak ada interaksi secara langsung. Kalau misalkan mau ada interaksi itu kan harus jatuh dia itu lama, jadinya kurang interaksi secara pribadi. Ya, yang dibilangin itu betul. Kita yang kurangnya interaksi pribadi itu kita kan mencari barang online dulu. Kita harus melihat dulu ulasannya, komentarnya seperti apa. Setelah itu kita mengecek ke toko tersebut, menunggu balasan dari toko tersebut. Terus kita menimbang-nimbangi lagi dari toko lain ke toko lain. Ya, itu yang kita. Terus selanjutnya penipuan online. Ada yang bisa menjelaskan? Mungkin saudara Windy? Nomor 7 itu penipuan online. Mungkin kalau itu kan kalau misalnya belanja di e-commerce atau ya e-commerce kita misalnya kita belanja di Shopee itu kan rawan kayak penipuan tuh, apalagi kalau misalnya ratingnya masih rendah atau mungkin yang belinya masih sedikit. Nah, terus pas barang sampai ternyata barangnya bisa begitu atau mungkin barangnya nggak ada sama sekali, jadi kardusnya ada di buku kayak kemasannya ada juga kardusnya nggak ada. Ya betul Kak. Boleh dikasih plus dulu untuk Windy? Ya, dijelaskan itu mungkin kita bisa mengatakan penipuan online. Kasus itu contohnya dari pengalaman Ibu pribadi ya. Ibu pernah pesan squishy yang datang itu malah seperti lantai 2 receh. itu karena Ibu kurang teliti melihat ulasan dari tokonya, komentarnya, mengecek ke toko tersebut untuk konfirmasi bahwa betul tidak barang tersebut yang dikirimkan. Yang selanjutnya itu ada hambatan dukungan dan regulasi. Apa ada yang bisa menjelaskan? Mungkin saudara Muhammad Rizky. Mungkin yang lain, saudara Rahma. Mungkin kayak ini hambatan itu kita kalau regulasi mungkin kayak peraturan tentang e-commerce-nya gitu. Perundang-undangan e-commerce ya. Betul sekali, boleh dikasih plus dulu untuk Rahma. Selanjutnya itu ada biaya pemeliharaan teknologi. Ya, pembiayaan pemeliharaan teknologi itu di saat kita mau melakukan pembelian online, pasti kita akan membutuhkan kuota ataupun kita mau pakai laptop nih, tapi kita kan ada biaya lain yang harus untuk laptop tersebut. Slide selanjutnya itu terdapat dua jenis sistem pembayaran, yaitu yang pertama itu sistem pembayaran konvensional. Sistem pembayaran konvensional yang dilakukan secara tradisional dan biasanya tidak
fotokopi ya. Waduh. Ya, jadi itu tidak bisa. Yang kedua itu ada sistem pembayaran modern. Sistem pembayaran modern yang menggunakan teknologi digital, internet atau perangkat elektronik. Ini itu untuk mempermudahkan memproses transaksi ini dengan mudah. Pembayaran tanpa melakukan uang fisik serta memungkinkan transaksi dengan dilakukan secara cepat dan mudah, efisien baik secara langsung maupun jarak jauh. Klasifikasi alat pembayaran yang pertama itu berdasarkan bentuknya. Yang berdasarkan bentuknya itu ada uang tunai. Apakah di sini ada bawa uang tunai? Kenapa? Aku biur ya. Benar. Sombong. Gua yang selalu tunggu ya. Tahu. Uang tunai ini berbentuk fisik, kertas, dan logam dengan jenis mata uang tertentu. Yang pertama itu ada dolar, rupiah, won, dan lain-lainnya. Yang rupiah itu ini, ada yang 5.000, ada yang 2.000, ada yang 100.000, ada yang 20 dan 10. Sedangkan yang won, ada yang dolar, ini dolar. Nah, jika kalian berada di Korea ingin berbelanja minuman aqua, pasti kalian akan menggunakan uang tunai. Tadi ada ngomong apa? Boleh apa? Iya betul. Karena kalian akan menggunakan uang di Korea, tidak mungkin kalian menggunakan uang rupiah di Korea, maka akan ditolak oleh sistem pembayaran. Betul sekali Rahma. Jadi ini mau berapa? Oh, kita bisa. Saya bisa sih. Oh, makasih ya. Terus yang selanjutnya itu ada uang non tunai, non cash. Menggunakan sarana elektronik atau dokumen yang menggantikan uang fisik seperti apa itu? Ya betul. Selanjutnya apa lagi? Ya. Apa Rizky? Tadi sudah disebutkan oleh oh, ini bukan yang bilang tadi. Oh, ya. Betul itu cek, giro, e-wallet, dan QR code. Contohnya itu ini kartu kredit, ini e-wallet, ini QR. Yang tadi bawah QR. Apakah di sini ada yang menggunakan e-wallet? Pasti kalian semua menggunakan e-wallet. Apalagi di zaman sekarang yang mempermudahkan masyarakat menggunakan e-wallet dibandingkan dengan membawa uang cash dan dompet. Jenis-jenis alat pembayaran yang tadi aku bilang ada uang tunai, kartu elektronik, contohnya itu kartu ATM, kartu debit, kartu kredit, dan selanjutnya ada cek dan giro, dompet digital atau e-wallet, contohnya itu seperti GoPay, OVO, ShopeePay, Dana. Yang kelima itu ada QR code ataupun QR yang sering kalian sebut QRIS.
mempermudah. Uang tunai mudah digunakan dan tidak memerlukan perangkat. Ya seperti yang tadi dibawa oleh saudara Nidita, Rahma dari Muhammad Putra. Jangan mempermudah kalian tinggal kasih uang cashnya ke kasir ataupun ke penjual, udah selesai. Yang tanpa ada koneksi ke cash, yang kalau itu ada transaksi tidak tunai tidak meninggalkan jejak digital sehingga identitas pembeli lebih terlindungi. Yang ketiga, uang tunai diterima hampir di semua tempat, termasuk daerah terpencil yang tidak memiliki akses teknologi. Mungkin yang poin ketiga itu bisa dilakukan seperti di pedalaman Kalimantan, perbatasan Malaysia ataupun Papua. Yang keempat itu tidak adanya biaya tambahan. Ya memang kita tinggal mengasih duit tunai ke penjual ataupun ke kasir tanpa ada biaya tambahan ataupun admin. Mungkin kalau kalian menggunakan e-wallet atau mobile banking, berarti kalian ada mendapatkan biaya admin atau biaya. Kekurangan itu resiko kecurian atau kehilangan lebih tinggi. Mungkin kalian jika belanja ke pasar, itu bisa ada kehilangan atau kecopetan. Yang poin kedua itu membawa uang tunai dalam jumlah besar tidak praktis dan berisiko yang sangat tinggi. Proses pembayaran uang tunai membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan pembayaran digital. Ya, kita memang kalau kita ngasih uang 100 pasti kita membutuhkan waktu untuk pengembalian uang tunai dibandingkan dengan digital atau e-wallet yang dimana kita tinggal scan terus langsung terjumlah totalnya. Selanjutnya itu penggunaan tidak memiliki catatan otomatis dari transaksi tersebut sehingga lebih sulit mengelola keuangan. Yang poin terakhir itu uang tunai dapat dipalsukan sehingga perlu waspada dalam penggunaannya. Yang beredar berita yang sekarang itu ya, kelebihan dari pembayaran non tunai itu mempermudah kita dan mempercepat kita dalam melakukan transaksi. Yang kedua, mengurangi resiko kehilangan, kecurian, kecopetan, fisika uang tersimpan dalam bentuk. Yang ketiga, setiap transaksi dicatat secara digital. Yang keempat, lebih fleksibel saat kita menggunakannya. Yang kelima itu kemudahan membawa dana. Yang keenam itu promosi, banyak promosi dan cashback. Kekurangan itu ketergantungan pada teknologi, adanya biaya transaksi, adanya resiko keamanan digital, akses terbatas di daerah tertentu, kemungkinan utang berlebihan, terus yang keenam itu kemungkinan masalah teknis. Kita kenakan materinya sudah selesai. Ibu mau membentuk kelompok terlebih dahulu. Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Tolong perhatikan kelompoknya boleh.
Bagaimana teknologi dan alat pembayaran modern saat ini? Ada yang ditanyakan? Ini yang maksudnya. Siapa nanya, Bu? Oke. Jadi karena waktunya sudah mau habis, apakah kelompok 1 dan 2 sudah menemukan jawabannya? Sudah. Ibu mau dari kelompok 2 saja. Perwakilan kelompok ini jawab itu. Tadi yang Saya, Bu. Baik, saya akan mempresentasikan jawaban dari kelompok kami. Pertanyaannya itu bagaimana dampak kemajuan teknologi terhadap sistem dan alat pembayaran modern saat ini? Jawaban dari kelompok kami yaitu kemajuan teknologi telah membawa perubahan yang signifikan pada sistem dan alat pembayaran. Bentar, mohon maaf, saudara ini boleh didengarkan dulu sama yang mau spesifikasi. Di satu sisi teknologi mempermudah transaksi, memperluas jangkauan pasar, dan meningkatkan efisiensi. Ya betul sekali saudara. Sudah mau habis, kelompok 1 minggu depan saja ya presentasinya. Boleh kembali ke tempat duduk. Pembelajaran kita main taktik sedikit sebentar ya. Untuk memulai materi ini. Jadi lalunya apa Pak? Mangu. Balon itu, Bu. Kopi. Kopi saya ini kopi saya, kopi saya. Oke, kopi. Saya mulu, Bu. Saya mulu. Ini dia orang sendiri loh. Bu, di samping dirinya. Amin. Alhamdulillah. Pertanyaannya seperti ini. Sebutkan salah satu jenis alat pembayaran. Ada 2 jenis alat pembayaran yaitu digital dan non digital dan tunai. Terus sekali. Ayo. Itu punya saya.
Tunai apa yang tunai itu? Tunai. Kalau bayar tunai kita nggak butuh internet, terus udah Ayo, beri-beri kita nggak butuh internet, kita nggak butuh biaya tabung buat admin, Iya. terus Lagi. lagi Betul banget juga. iya bisa dari dimanapun. Iya, betul sekali. Asik. Sebelum pembelajaran hari ini siapa yang mau Saya. siapa belajar? Kesimpulan pada pagi hari ini adalah transaksi ekonomi digital tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi mempermudah kehidupan masyarakat modern. Dengan pengelolaan yang tepat, ekonomi digital akan menjadi landasan penting bagi pembangunan ekonomi masa depan. Pada pagi hari ini, transaksi ekonomi digital tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mempermudah kehidupan masyarakat modern. Oke, dikarenakan materi hari ini sudah selesai, untuk minggu depan tolong dipelajari itu ya e-commerce. Oh iya udah ya tadi ya. Apakah hari ini ada pembelajaran selanjutnya? Ada Sebelum menutup pembelajaran, tolong ketua kelas pimpin berdoa. Sebelum mengakhiri Terima kasih Bu. kalian diam di kelas ya, kalian kan masih ada mata pelajaran selanjutnya. Iya. Ayo, ayo. Ya, hati-hati Bu.